Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, bagi orang non-Arab. Kitab karangan Dr. Fa Abdul Rahim, atau dikenal atau nama aslinya adalah Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim. Beliau ini adalah asal mana? Asal India. Rahimahullahu ta'ala. Al-juz'ul awal, juz yang pertama, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz atau dars yang pertama. Puan Ustadz, Naam, kemarin pertemuan pertama tidak masuk. atau kita merujuk dikit nggak apa-apa ya. Boleh Ustadz. Taib. Ad-darsul awal, ad-darsu artinya apa? Pelajaran. Ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwal apa artinya al-awwal? Yang pertama. Ad-darsu pelajaran. Al-awwal pertama. Ad-darsul awwal artinya pelajaran yang pertama. Kalau dalam ilmu nahwu, ad-darsu ini disebut dengan isim. Apa itu isim? Isim itu seperti nama tempat, nama benda, sifat, dan di sini apa cirinya? Cirinya ada alif lam. Cirinya ada alif lam. Tunggu ikhwan. Baik. Di sini hadza. Hadza apa artinya hadza? Ini. Ha di sini adalah ha harfut tanbih. Mana isim isyarahnya? Isim isyarahnya adalah za. Hadza artinya ini. Hanya panjang dua harakat. Za-nya juga panjang. Hadza. Kemudian hadza baitun. Ini adalah baitun. Nah, kosakata baitun. Apa artinya baitun? Kita lihat gambarnya, gambar rumah.
Berarti hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian hadza masjidun. Masjid, apa artinya masjid? Masjid itu masjid. Layarnya belum balik, Ustaz. Apa? Layarnya Akhirnya belum nampak. belum nampak. Oh, baik. Allah musta'an. Apa nih, Pak? Baik, udah nampak ikhwah? Belum, Ustaz. Belum. Allah musta'an. Belum. Gimana? Udah nampak? Masih belum, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Belum, Ustaz. Ah, belum. Belum. Masih gambar itu folder-folder. Nampak Explorer Ustadz, bukan nampak Durusulullah Ustadz. Gimana? Gimana, udah nampak? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Ad-darsul awal itu, ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwal itu artinya pertama. Dan awal ini itu dipakai khusus untuk urutan. Misalnya kita katakan ad-darsul awal, rumah atau pelajaran yang pertama. Contoh lain, al-ibnul awal, anak yang pertama. Misalnya anal ibnul awal. Bukan kita katakan ana ibnul wahid. Wahid artinya satu juga. Awal satu. Tetapi penggunaannya beda. Awal itu kita gunakan untuk urutan. Jadi ad-darsul awal itu pelajaran yang pertama. Hadza isim apa, harfut tanbih, za isim isyarah, artinya ini. Kemudian kalau antum perhatikan ikhwah, hadza ini dipakai untuk isim-isim mudzakkar. Kita akan bahas. Hadza baitun. Ini baitun, rumah. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza babun. Ini pintu. Kemudian hadza kitabun. Ini adalah buku. Kitabun itu buku. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Qalamun itu pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Miftahun itu kunci. Kemudian hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Sarirun itu ranjang. Berarti hadza sarirun, ini adalah ranjang. Kemudian hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Kursiun itu jadi artinya kursi. Kemudian apa bedanya kasur sama ranjang?
Sarirun itu ranjang. Kalau kasur itu lebih ke firosh. Man ata ila firashihi dalam sebuah hadis, ke kasurnya maksudnya tempat tidur, itu firosh. Kalau ranjang ini yang kayu-kayu ini ada kakinya itu sarir, ranjang. Taib. Kemudian satu-satu ulangin coba dari awal. Antum masing-masing baca ada baitun dan seterusnya. Akhi Alvin coba, karena kemarin nggak hadir, coba baca. Nah, dari awal kan, dari sini. Dari Ad-Darsu. Nah, ad-darsul awal. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursi. Kursiyun. Nah, barakallahu fiik. Antum perhatikan hada itu penggunaan isim isyarah untuk muzakkar. Apa muzakkar, ikhwah? Untuk isim-isim yang tidak memiliki tak marbuto. Apa tak marbuto? Tak marbuto itu mana? Marbuto, tak marbuto. Allah musta'an. Antum tahu kan tak marbuto semua? Tak marbuto itu angka 5 nggak bisa ditulis ini. Astagfirullah. Nah, tak marbuto itu antum tahu nggak tak marbuto kayak gimana? Tahu Ustaz. Tamar itu. Nah, jadi hadza ini dipakai untuk muzakkar. Hadza baitun muzakkar, masjidun muzakkar, babun muzakkar, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun, semuanya itu isim muzakkar. Tapi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Selain isim mudzakkar ada lagi kita. Naam. Tapi kita Kalau selain isim mudzakkar ke ma hadza. Ma itu isim istifham. Ma itu isim istifham. Apa artinya ma? Artinya ma itu, itu artinya ma itu apa? Nanti apa? Kosakata baru. Jadi antum kumpulin kosakatanya. Ma tadi udah banyak di atas baitun. Bagusnya antum masing-masing punya buku saku. Jadi ketika antum dapat kosakata baru, antum langsung tulis di buku itu. Jadi lebih mudah, kemana-mana bisa dibawa.
dan dipraktekkan. Ma apa artinya? Apa? Hadza. Apa? Hadza apa artinya? Tadi kita udah dapat. Hadza itu artinya Ini. ini. Dan ma ini isim istifham digunakan untuk benda yang tidak berakal. Misalnya seperti rumah, baju dan lain-lainnya itu ketika kita mau menanyakan itu semua pakai ma. Contoh di sini ma hadza, apa ini? Ada gambar rumah. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Hadza baitun. Apakah ini a lagi dapat kosakata baru lagi. A juga ini adalah isim istifham. Isim istifham. Artinya sama apa? Apakah ini rumah? Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, bedanya kalau ketika kita mendapatkan atau ketika kita menggunakan a, itu jawabannya apa? Naam atau la? Naam au la. Kemudian di sini kita diajarkan bagaimana cara menggunakan ma istifham sama hamzah istifham. Kalau misalnya kita pakai ma hadza, maka kita gunakan hadza baitun. Langsung kita bilang hadza baitun, bukan na'am hadza baitun. Kecuali kalau kita pakai hamzah istifham, ahadza baitun, na'am hadza baitun, atau bisa juga la hadza laisa baitun, atau hadza qalamun. La hadza qalamun contohnya. Kemudian ma hadza, apa ini? Apa gambar ini, ikhwah? Baju. Baju. Bahasa Arabnya baju. Hadza qamisun. Ini baju. Kemudian Am. ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? La. Nah, tadi na'am di sini pakai la. La, hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Apakah ini kunci? Bukan atau tidak. Ini adalah pulpen. Kemudian ma hadza najmun, ini bintang. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini adalah bintang. Naam. Kemudian masing-masing coba baca lagi. Baca dari awal. Siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Baik. Ma hadza? Hadza baitun. Ahada baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahada sarirun? La, hadza kursi. Kursi. Aha, kursiyun. Ahada miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Barakallahu fiikum. Artinya udah ditahu semua. Ma Insyaallah Ustaz. apa? Hadza ini. Baik. Kemudian kita masuk ke latihan. Ayo. Ini di sini diajarkan bagaimana kita menggunakan isim istifham, dan tadi sudah diisyaratkan di sini cara jawab ketika kita menggunakan ma dalam bertanya. Ma hadza, pakai hadza qamisun. Nah, siapa yang mau coba? Akhi Alvin, tafadhal. Ma hadza
Bentar, lupa tadi arti itu. Apa bahasa Arabnya kunci? Eh, lupa tadi. Miftahun. Oh, nah. Mahada ada miftahun. Naam. Mahada kitabun. Naam. Mahada hada kolamun set Naam. kolamun. Nah, mahada bentar lupa Apa pintu? Ada pintu futihat lupa set. hatil futihat babun atau futiha babun min abwabil jannah. Berarti apa? Nah, Pintu. hada babun. Naam. Ahsan. Terus Mahada hada baitun. ahsan. Mahada hada kursiyun. Kosakata ini semua antum hafalin. Misalnya Salah. ketika antum lihat kunci, antum mau buka pintu, antum pegang kunci. Oh ini tadi sudah belajar bahasa Arabnya kunci miftahun. Ketika pegang buku, oh ini bahasa Arabnya kitabun. Ketika pegang pulpen, oh ini qalamun. Walaupun antum sendiri praktekkan. Ketika buka pintu, ah ini babun pintu. Pulang ke rumah, baitun. Ana mau balik ke baitun. Rumah, kursi. Ana mau duduk di kursi. Gitu. Jadi antum praktekkan sendiri juga bisa. Nah, Lebih siap mudah Tat. praktekkan, insya Allah lebih mudah hafal. Kemudian tamrin yang kedua, ayo. Ini tadi udah dijelaskan di atas. Ahadza baitun, gimana cara jawabnya? Ketika menggunakan hamzah ini, pakai apa dia? Jawabannya cuma dua. Ini namanya hamzah istifhamiyah. Jadi jawabannya na'am sama la. Kalau gambarnya sesuai dengan apa yang ditanyakan berarti jawabnya na'am. Kalau beda berarti pakai la. Coba akhina Alvin tafadhal. Ahada baitun la. Na'am. Ahada miftahun Jawabnya apa? Ahadza baitun? La. Hadza la. Maksudnya gimana Tat? sama kayak ini. Tadi udah dijelaskan. Misalnya Oh, nah, ya ini. nah. Hadza miftahun la. Hadza qalamun. Nah, Kalau jawab la saja tidak tahu bisa Tat. bisa. Tapi kan di sini kita latihan. Seperti Oh, nah. Set. tafadhal. Ahada baitun la. Ahada masjidun. San. Ahada miftahun la. Ahada kolamun. Ahada komisun la. Ahada komisun na'am. Ahada komisun. Ahada najmun na'am. Ahada najmun. Salman. Barakallahu fiik. Tamrin. Tamrin. Apa artinya tamrin? Tamrin itu artinya Ujian, latihan atau ujian. latihan. Tamrin itu lebih ke latihan. Iqra waktu. Iqra waktu. Nah, ini kosakata baru lagi. Iqra itu apa artinya? Bacalah. Iqra artinya bacalah. Nah, Ustaz. Uktub, apa artinya uktub? Tulislah. Nah, kosakata baru. Antum tulis lagi di buku sakunya. Iqra artinya membacalah. Uktub artinya tulislah. Nah, di sini kalau antum perhatikan,
Ketika kita misalnya mau kembali ke nahwu atau sorof, ini dinamakan dengan fi'il amr atau kata kerja perintah. Iqra, bacalah, uktub, tulislah. Akhi Alvin udah pernah belajar nahwu sorof belum? Eh, Dulu Ustaz masih waktu sekolah, tapi masih ya itu apa, Oh, nah. ya tersusun lah. Tapi pernah belajar belum? Pernah dulu waktu sekolah. Insyaallah. Kalau ada waktu coba ana buka nahwu sorof. Nah, kemudian di sini antum perintahnya Iqra waktub. Cuman antum baca aja, nggak usah tulis. Kalau mau tulis di rumah, latihan menulis, tafadhol. Tapi di sini Nah, Ustaz. antum baca coba. Tafadhol. Hadza maktabun. Maktabun. Hadza masjidun. Hadza kolamun. Hadza sarirun Ustaz. Naam, Hadza sarirun. sarirun. Ma hadza hadza kursiyyun. Naam. Hadza baitun. La, hadza masjidun. Ma hadza hadza mapa hadza miftahun. Barakallahu fiik. Kemudian tadi kan pakai di sini pakai ma. Ma hadza, seperti yang kita bilang, ma itu buat benda mati, menanyakan benda mati. Sekarang kita masuk ke pertanyaan man untuk berakal. Man hadza, siapa ini? Kalau ma tadi artinya apa ini? Man itu siapa? Man itu siapa? Man hadza, siapa ini? Ini siapa? Itu dapat kosakata baru lagi ditulis di buku sakunya. Di sini man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah tabib. Tabib. Pernah dengar tabib enggak? Tabib itu diambil dari bahasa Arab. Tabib. Tabib yang artinya, apa artinya tabib? Coba untuk lihat, ada apa ini biasa buat periksa-periksa itu ditaruh di telinga. Apa ikhwah? Eh, Dokter bukan? Dokter. Naam. Nah, Kemudian man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Siapa ini? Hadza ini adalah, antum lihat apa ini? Megang apa nih? Permen lah. Apa itu yang orang, waladun itu apa artinya walad? Anak. Artinya waladun anak, itu anak. Nah, anak. Nah, Ustaz. nah, waladun. Ada mungkin antum hafal hadisnya. Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha. Sadaqatin jariyatin aw amalin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, atau waladin salihin yad'u lah. Di situ disebutkan walad, anak, anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi walad itu anak. Kemudian man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah talib. Apa artinya talibun? Dia nih bawa tas, mau pergi ke mana ini? Ke sekolah. Oh, Mas. Siswa, Siswa atau pelajar. pelajar. Nah, Ustaz. Ahadza waladun, apakah ini walad, anak? Ini gambarnya udah gede nih.
Apakah ini Nah, anak? La, hadza rajulun. Ini adalah rajulun. Rajulun itu apa artinya rajulun? Rajulun. oh, oh, tadi anak berarti orang dewasa. Ah, iya, waladun itu anak, rajulun itu orang dewasa. Taib. Kemudian man hadza atau ma hadza afwan. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Nah, kosakata baru lagi. Tajirun apa artinya tajirun? Masalah. Tajir. Biasa Kaya, tajir sudah terkenal nih. Antum tajir, tajir, tajir. kaya, Ah, itu yang udah tersebar. Kalau kita dengar tajir tuh jadi orang kaya. Apa orang artinya kaya banyak, banyak duit. banyak duit? Pedagang. Artinya tajir Oh, itu nah, oh, berarti tajir itu bahasa dari bahasa Arab, Ustaz. nah, Tajir. banyak kata-kata kita nih ambil dari orang Nah, kayak tadi kursi. si apa bahasa Arabnya kursi? Kursiyun. Apa Nah, masjidun? Masjidun. nah pasti Apa lagi? Aspal. Antum tahu artinya aspal? Aspal itu aspal artinya kalau kita kan aspal yang itu di jalan. di jalan. Itu sebenarnya bahasa Arab juga atau aspal itu artinya dasar, sesuatu yang dasar. Nah, Ustaz. Hmm, Asfalin oke. nar, neraka paling apa dasar tuh. Makanya dinamakan aspal itu karena dia diinjek-injek di dasar. Nah, Ustaz. Nah, hadza kalbun. Nah, Ini kalbun apa adalah tadi? kalbun. Gambar apa ini? Kucing, kayak kucing tadi. Kucingnya di bawah tuh kucing. Oh, ini anjing tadi. Nah, hadza kalbun ini Nah, kucing. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? Dia tanyakan ini. Apakah ini anjing oh, yang digambar? oh, ini kucing tadi. Bukan. Berarti Nah, jawabannya apa? nah, ada Nah, ada kitun. Kitun apa artinya kitun? Ini kucing itu. Kucing. Nah, Gitu. kemudian hadza himar. Hadza himarun. Ini apa artinya himar? Mau gambar di bawah kucing itu kan eh, Ya, apa ini? Kuda, tahu tadi. himar itu keledai. Himar itu keledai. Nah, Nah, himarun. Bagusnya antum langsung tulis di kitab. Himar itu nah, antum punya nggak kitab Durusul Lughah? Kalau ada, antum langsung tulis. Ada himar. Oh, himar itu artinya. kumpulnya kan. Keledai. Nah, Ustaz. Seburuk-buruk suara itu buruk apa suaranya himar, keledai. Nah, Nah, kemudian ahadha himar, apakah ini himar, apakah ini keledai? Gambar apa ini? kuda tadi. Nah, la, ada Ah, hison. berarti hison kuda tadi. Hison itu kuda. Masalah. Ini udah Hison. ada gambarnya, jadi memudahkan tadi nih. Nah, ada gambarnya. La ada hison. Ini Nah, kemudian kuda. ma hadza apa ini? Ada jamalun. Apa artinya jamal? Kayak unta tadi nih gambarnya. Jamal itu unta. Antum harus perhatikan. Terkadang orang ketika dipanggil tuh mau dia dipanggil unta. Ada nama orang tuh Jamal. Jamal. Nah, Ustaz. Udah ada. Seharusnya kan namanya dipanjangkan. Akhi Jamal. Jamal. Kalau Jamal artinya indah. Kalau Jamal itu unta. Berarti dia Masa mau dipanggil. Mas, panggil unta. anak bukan unta. Nah, Nah, nah,
Ada, ada. Apa ini? Gambar apa ini? Ayam. Ayam. Dikun, afwan, bukan dikun. Dikun itu ayam jago atau ayam jantan. Kalau ayam umum apa ayam umumnya? Dajjaj. Kalau dikun kan Untuk ayam jantan aja. apaan? Dikun ayam jantan. Oh, nah, Ustaz. Oh, Ini dan masalah ada begitu ya? iya. Bahasa Arab itu Masya Allah. Bahasa yang kaya. Satu kata banyak muradifnya atau persen. Masalah. Kemudian man hadza, apa ini? Nah, Ustaz. Hadza mudarrisun. Apa artinya mudarris? Eh, Yang dimaksud ini yang Mengajar. lagi nulis ini apa? Siapa itu yang lagi nulis? Oh, guru Ustaz. Berarti hadza mudarris itu artinya guru. Ini adalah guru. Kemudian ahadza qamisun, apakah ini qamis, apa artinya tadi qamis? Baju. Apakah ini baju? Gambar apa ini? Bukan. Bukan. Apa ya? Mindil. Apa artinya mindil? Apa ini? Kain. Mindil itu sapu tangan. Mindil, sapu Oh, nah, tangan itu mindil. Atau mindil. juga tisu, tisu juga itu mindil. Nah, Ustaz. Mindil. Tamrin yang terakhir. Iqra waktu. Apa artinya tadi iqra? Baca dan Uktub. is Tulislah. Tamrin itu. baca. Baik, coba akhi baca. Mahada ada kolamun. Hada kalbun. Man hada ada tobibun. Naam, hadza tabibun. Tobibun. Kan? Ada jamalun. Ada jamalun. Nah, jamalun, bukan jamalun. 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 Ahada kalbun. Hmm. La. Ada kotun. Ahada Ulang. Ahadza kalbun, la. Hadza ada kotun. bukan qattun. Ahada. Qittun. Oh, nah, Ustaz. Nasrah qaf. Ahada. Oh, nah. Ahada kalbun. La. Hada kitun. Naam. Hada dikun. Nah, ini nama doang. Naam. Hadza dikun gitu. Hada dikun. Oh, nah. Ahada hisonun. La. Hada Hadza hisanun. hisonun. La. Ada ini eh, himarun. Naam. Himarun. Himarun. Ada mindilun. Tadi Hmm. sebut tangan. Ada walidun. Hadza waladun. Waladun. Naam. Ada waladun. Baik. Man hada. Ada rijalun. Hadza Ada rijalun. rizal. Rijalun. Rojulun. Oh, nah, Ustaz. Rojul. Rajul. Walad. Ada. Ini coba untuk perhatikan. Beda waladun, ada juga namanya walid. Nah, Ustaz. Walid. Walid itu bapak. Antum harus Oh, perhatikan. Ini enggak ada alifnya, berarti dia oh, walad. bukannya bapak itu Abu. abu. Nah, itu muradif semua. Walid itu maksudnya yang menghasilkan anak. Walid yang menganakkan. Nah, Berarti bapak. Kalau waladun itu peranakannya, anak lah kita bilang. nah, Ustaz. Kemudian ini lagi rojulun, beda sama Rajulun. yang bilang tadi rijal. Rijal itu Rijalun. bentuk jamak. Kalau rojulun itu bentuk mufrad atau satuan. Kalau rijal itu jamaknya. Rijalun Oh, itu jamak. jamaah itu gimana tadi? Banyak berarti laki-lakinya.
para pemuda gitu. Kalau rajulun satu pemuda. Kalau rijalun itu banyak pemuda. Oh, Namanya itu Ustaz. jamak jamak taksir. Jamak taksir tuh gimana tadi? Jamak taksir itu jamak taksir. Jamak yang kasaro, pecah, berubah dari bentuk mufradnya. Rajulun jadi rijalun. Jamak Ah, taksir itu kita bilang aja dia apa? Banyak lah jumlah banyak. Nanti insya Allah antum berarti setiap sorok. kata juga punya jamak kayak tadi Nah, waladun. banyak. Walidun jamaknya walidun. Walidun. Gitu. Iya. Waladun jamaknya walidun. Walid Yang dia bukan jamak. bawah. Walid itu mufrad. Jamaknya tadi walidun berarti ya. Nah, itu enggak. Walidun itu artinya ayah. Hmm, Kalau waladun itu anak. masing-masing punya jamak tadi. Walidun itu ayah. Kalau waladun itu anak. Nah, masing-masing punya jamaknya sendiri tadi berarti ya. Nah, kalau waladun Banyak jamak, anak-anak atau jamaknya nanti. Nanti antum pusing nanti. nah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah udah selesai dars yang pertama. Nah, Ustaz. Masuk ke dars yang kedua. Antum masih kuat belum? Masih kuat nggak? Insyaallah. Kuatnya insya Allah. Insyaallah. Iya. Kita mulai dikit. Ad-darsu ats-tsani. Nah, tadi ad-darsul awal. Sekarang ad-darsus tsani. Pelajaran Nah, ini apa? ats-tsani itu artinya yang kedua. Diambil Pelajaran dari kata apa? Isnan. Kalau antum apa hitungan kan wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat dan seterusnya itu bilangan biasa. Tapi kalau misalnya antum mau gunakan dalam bentuk urutan tingkat itu wazan tsani fa'il nanti insyaallah untuk pelajari tsani. Jadi antum ingat aja kalau misalnya at-tsani itu artinya yang kedua. Ad-darsus tsani pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua di sini kita membahas tentang zalik. Zalik sama itu apa? Zalik adalah isim isyarah. Zalik itu isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Bedanya zalika sama hadza. Kalau hadza itu kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Kalau zalik itu kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Misalnya kita lihat bintang atau anggaplah bintangnya ini jauh di langit kan. Ma zalik, zalika itu. Contohnya kita masuk ke contoh. Jadi zalik apa artinya zalik? itu tadi. Itu. Ma zalik apa itu? Nah, zalik antum dapat kosakata baru lagi. Zalik Nah, antum tulis. Zalik artinya itu. Kalau hada tadi artinya ini. ini Ma zalik, zalika najmun. Itu adalah najmun apa artinya najmun? bintang. Bintang. Ada masjidun. Ini masjid. Ini masjidnya kan dekat dia, dekat dari sini. Dekat. Nah, Kemudian jauh tuh. Wadzalika baitun. Nah, dia mau tunjukin yang jauh, rumahnya ini jauh. Itu rumah. Ini masjid. Ada masjidun, ini masjid. Wadzalika baitun. Ini dan itu rumah. Dan itu masalah. rumah. Toib. Kemudian ada hisanun. Wadzalika himarun. Ada hisanun.
Wadzalika himarun. Ini adalah apa artinya hison? Kuda. Kuda. Wadzalika himar, dan itu adalah himar. Apa artinya himar? Keledai. Keledai. Nah, di sini dia apa? Ada ini katanya ceritanya dekat. Kalau keledai ini jauh dia. Jadi So, hadza hisonun wadzalika himarun. Baik, kemudian adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Apakah itu anjing? Kalbun artinya anjing? Bukan. Dzalika qittun. Itu adalah kucing. Kemudian ma dzalik? Apa itu? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Apa artinya tadi sarir? Panjang. Jam. Coba satu-satu baca. Baca dari awal. Ad-darsus tsani. Dars sani. Naam. Dalika. Ma dalik. Dalika najmun. Hada masjidun. Wa dalika baitun. Naam. Hada hisonun. Wa dalika himarun. Naam. Dalika kalbun. La. Dalika kittun. Ma dalika sarirun. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke selanjutnya lagi. Eh, sedikit lagi itu. Man hadza wa man dzalik. Nah, di sini antum lihat gambar yang ini, siapa yang ditanyakan haza, siapa yang ditanyakan zalik. Man hadza maksudnya siapa ini? Yang ini. Wa man zalik, siapa ini? Atau siapa itu? Afwan. Siapa itu? Man hadza wa man zalik. Siapa ini dan siapa itu? Ini siapa ini yang nulis? Guru. Guru. Arti bahasa Arabnya guru apa? Darrisun. Mudarrisun. Ini adalah guru. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Wadzalika imamun. Wadzalika imam. Apa artinya imam? Imam. Artinya imam. Imam. Baik. Kemudian ma hadza, hadza atau afwan, ma dzalik. Apa itu? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Itu adalah apa artinya hajar? Untuk lihat gambarnya. Gambar apa ini? Ini gambar kurang jelas. Antum pernah Apa? dengar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tahu kan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah dengar. Yang dia itu termotivasi ketika melihat batu yang lobang ketika diteteskan dengan air. Jadi apa? Dia itu dijuluki Ibnu Hajar karena ketika dia melihat batu lobang dengan tetesan-tetesan air, makanya dinamakan dengan Ibnu Hajar, anak batu. Jadi Hajar itu artinya apa? Berarti Batu. Nah, batu. Hajar artinya batu. Ibnu Hajar berarti anaknya batu. Taib. Jadi apa artinya hajar? Artinya hajar itu batu. Taib. Kemudian hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah sukar. Apa artinya sukar?
piring, Sukar. Sukar. Antum ingat-ingat aja sukar tuh. Sukar apa kalau Indonesia bahasa apa arti Indonesia sukar itu apa sukar? Sukar kali. Sulit kan? sulit, Sulit. Nah, sukar tuh artinya gula. Jadi gula itu mungkin ah, dinamakan sukar atau sulit karena ketika kita makan gula datang penyakit diabetes misalnya. hmm, ah, Kayak itu namanya ilmu filsafat. Enggak benar. ah, sukar, Sukar itu artinya gula. Sukarun gula. enggak, Ada sukarun ini adalah gula, wadhalika labanun itu dan itu adalah laban. Apa artinya laban? gelas, Ah, laban itu artinya susu. nah, Ustaz. Laban susu. Nah, Ustaz. Kemudian baik. Kayaknya udah. Oh, dikit lagi. Tamrin, latihan ikra waktub. Baca dan tulislah. Ada sukarun wadhalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Man zalik, zalika imamun. Man zalik, zalika imamun. Siapa itu? Itu adalah imam. Azalika qittun, la, zalika kalbun. Maka itu kucing? Bukan, tidak. Itu adalah anjing. Ma hadza apa ini? Ini adalah hadza hajarun ini. Pak, akhi siapa? Baca. Akhi Alvin. Ada sukarun, wadalika laban, Naam, mandalika, dalika imamun, naam, adalika kitun, la, dalika kalbun, naam, ma ada, hada, ada ajarun, naam. Hadza hajarun ini batu. batu, Al-kalimatul jadidah. Nah, al-kalimatul jadidah. Al-kalimat apa artinya al-kalimat? kalimat, Kalimat artinya kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu kata, kosakata. Al-kalimat itu kosakata. Al-jadidah apa artinya al-jadidah? Baru. baru, Kosakata baru. Kalimatul jadidah itu kosakata yang baru. Dan untuk perhatikan di sini akhi. Al-kalimat itu bentuknya jamak. Al-kalimat itu bentuknya jamak. Jamak itu jumlah banyak. Apa mufradnya? Itu mufrad kalimatun. Kalimatun. Mana agak pakai pensil jadi tulisannya agak berantakan. Kalimatun itu kata atau kosakata. Kalau kalimat itu kosakata. Jadi al-kalimatul jadidah itu kosakata baru. Nah, di sini kosakata barunya apa? Imam itu imam, hajarun, hajarun batu, sukarun artinya gula, labanun yang artinya susu. Dan kosakata ini ikhwah, antum harus hafal. Antum tulis di buku saku dan dihafalkan, dipraktekkan sendiri pun bisa. Ketika pergi ke masjid, imam, oh tadi sudah belajar. Imam tuh bahasa Arab ternyata, imam. Hajarun, di jalan nampak atau lihat batu, oh ini tadi udah dipelajari nih. Hajarun itu batu. Sukarun mau bikin teh, sukarun berarti gula. Labanun susu. Oh ini tadi udah dipelajari ketika antum misalnya beli susu. Ah ini bahasa Arabnya labanun nih. Berarti labanun itu susu. Jadi antum harus pandai-pandai mempraktekkan. Nah, ikhwah. Alhamdulillah setelah menyelesaikan dars yang pertama, insyaallah pertemuan berikutnya lagi membahas tentang ad-darsus salis. Dan nasihat anak ikhwah, antum harus selalu bersemangat mempelajari bahasa Arab
bahasa Arab itu adalah di antara pondasi untuk bisa kita menemukan ilmu agama. Contoh lain atau pondasi yang lain, usul, dan bahasa Arab itu ikhwah dinamakan dengan usul. Usul apa? Usul agama seperti usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir. Itu semua adalah pondasi-pondasi yang bisa mengantarkan kita untuk memahami ilmu agama. Apa nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah tentang pentingnya kita mempelajari usul atau pondasi sebuah ilmu? Apa kata beliau rahimahullah? Wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lam lan yablughil kadihu fihi akhirah. Ilmu itu seperti lautan yang sangat dalam. Lam yablughil kadihu fihi akhirah. Lakinna fi usulihi tashila linailihi fahris tajid sabila. Faman tafathu atau faman tafathu atau fahris atau fajtahid fil qawaidil usula faman tafathu yuhramul wusula. Ilmu itu seperti lautan yang sangat dalam dan orang yang ingin sampai ke dasarnya itu tidak akan bisa. Akan tetapi ilmu itu ada usulnya, ada pondasinya. Maka bersemangatlah untuk mempelajari pondasi-pondasi itu, niscaya engkau akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh ilmu agama. Maka fajitahid atau faghtanim al-qawaid al-usula kata Syekh Ibnu Utsaimin. Maka pelajarilah ilmu ilmu usul kayak ilmu usul fikih, usul tafsir, usul hadis, mustalah hadis gitu. Faman tafathu barang siapa yang tidak mempelajari ilmu usul fikih yuhramul wusul. Mustahil dia sampai atau mustahil dia memahami ilmu agama. Maka ikhwah, nasihat ana, semangatlah dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ta'allam al-Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu bahasa Arab karena bahwasanya bahasa Arab itu adalah termasuk dari agama kalian. Barakallahu fikum. Jazakallah khair ikhwah. Ala ihtimamikum atas perhatian antum. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum semua. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.